keys, push the start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel the town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. And I made us talk, but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkongruenan linier dengan teorema 5.12 yang berbunyi jika FPB dari A dan M tidak bisa membagi B, maka perkongruenan linier AX kongruen B modulo M tidak memiliki solusi. Dengan soal yang pertama, 4X kongruen 7 modulo 10. Kita akan mencari FPB dari 4 dan 10. FPB dari 4 dan 10 adalah 2 dan 2 tidak bisa membagi 7. Maka perkongruenan dari 4X kongruen 7 modulo 10 tidak memiliki solusi. Selanjutnya yaitu teorema 5.13 yang berbunyi jika FPB dari AM sama dengan 1, maka perkongruenan linier AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Nah, latihan soalnya yaitu 3X kongruen 4 modulo 7. Yang pertama, kita akan mencari FPB dari 3 dan 7. Kita ketahui bahwa FPB-nya itu 1. Maka perkongruenan 3X kongruen 4 modulo 7 memiliki tepat satu solusi. Kemudian cara yang pertama, kita akan mengubah 4 yang memenuhi kelas kongruensi modulo 7 dengan cara 4 ditambah dengan kelipatan dari 7. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Karena 11 belum memenuhi, maka kita kalikan 7 dengan 2. Hasilnya yaitu 18. Karena 18 sudah memenuhi, maka kita tuliskan di sini. Kita pecah menjadi 3 dikali 6 modulo 7. Kemudian kita bisa melakukan kanselasi di sini yaitu menjadi X kongruen 6 modulo 7. Nah, hasil akhirnya yaitu X kongruen 6 modulo 7. Selanjutnya yaitu teorema 5.14. Jika FPB A dan M adalah D dan D harus bagi D, maka perkongruenan linier AX kongruen D modulo M memiliki tepat di solusi. Langsung saja perhatikan soalnya. Langkah pertama, kita mencari FPB dari 9 dan 33, yaitu 3. Karena 3 habis dibagi 18, maka perkongruenan ini tepat memiliki 3 solusi. Kemudian 9X kongruen 18 modulo 33. Karena kedua kelas ini bisa disederhanakan dengan 3, maka menjadi 3X kongruen 6 modulo 11. 3X kongruen 6 bisa disederhanakan dengan membaginya dengan 3, maka menghasilkan X kongruen 2 modulo 11. Berarti
X sama dengan 2 ditambah 11T. T bilangan bulan. Karena perkongruenan ini memiliki tepat 3 solusi, maka kita akan mencari ketiga solusi tersebut dengan mensubstitusikan nilai T yang dimulai dari 0, yaitu dengan X sama dengan 2 plus 11 dikali 0 sama dengan 2. Yang kedua yaitu X 2 plus 11 dikali 1 sama dengan 13. Yang terakhir 2 plus 11 kali 2 yaitu 24. Jadi solusinya 2, 13, 24. Menjelaskan tentang teorema yang sebelumnya, yaitu teorema 5.14 yang jika AM kongruen D dan D habis membagi B, maka pengkongruenan linear AX modulo kongruen B modulo M memiliki tepat disolusi. Jadi kita memiliki soal yaitu 10x kongruen 25 modulo 35. Jadi langkah awal untuk mengerjakan ini kita harus mencari FBB dari 10 dan 35. Kita mencari FBB dari 10 dan 35. Dari 10 35. Jadi FBB dari 10 dan 35 itu adalah 5. Jadi bisa dibilang kalau solusi dari sistem perkongruenan ini adalah 5 solusi. Dan 5 habis membagi 25. Dan 5 habis membagi 25. Jadi sama kayak yang itu teorema tadi, D habis membagi B, jadi 5 habis membagi 25. Jadi kalau kita mencari langkah selanjutnya, kita tinggal ini diturunkan aja 10x kongruen 25 modulo 35. Kan tadi kita mencari 5 solusi ini kita sudah mendapatkan. Jadi kita ini tinggal bisa disederhanakan, kita bagi 5 semua, 10x dapat 2x, 25 dapat 5, 35 dapat 7. Kan di sini 5 tidak termasuk dalam kelas modul 7. Jadi kita tambahkan 5 tambah 7 dikali 1 biar kita bisa mengubah 5 menjadi angka yang termasuk kelas modul 7. Jadi ini 5 ditambah 7 kali 1 mendapatkan 12. Kita ganti 5 dengan 12, jadi 2x kongruen 12 modulo 7. Jadi 12 kita agar bisa mengganti 12 menjadi kelas modulo 7. Jadi kita sederhanakan dan kita lakukan konstelasi. Jadi kita sederhanakan dulu 12 nya dengan cara 2x kongruen 2 kali 6 modulo 7. Kan 6 termasuk dalam kelas modul 7. Jadi kita bisa lakukan konstelasi dengan cara kita coret saja angka 2-nya. Karena 6 termasuk dalam kelas modul 7,
Jadi kalau ini 6-nya kita bagi 8, kita nggak bisa melakukan konstelasi karena 8 tidak termasuk kelas modul 7. Jadi kan ini kan 6, jadi kalau 6 bisa kita melakukan konstelasi pada ruas kanan dan kiri karena 6 termasuk kelas modul 7. Jadi kita mendapatkan X modulo 6 kongruen 6 modulo 7. Jadi kita mendapatkan hasil ini X kongruen 6 modulo 7. Jadi kalau kita harus mencari 5 solusi. Jadi kita harus mencari kelima solusi ini. Kan kita sudah mendapatkan X kongruen 6 modulo 7. Jadi kita harus mencari 5 solusi ini. Kita mencari 5 solusi ini dengan cara yang mudah saja. Dengan cara ditambah-tambahkan semua aja. 6. Nah, 6 ini sudah termasuk solusi yang pertama. Jadi 6 sini 6 tambah 7 sama dengan 13 tambah 7 20 tambah 7 27 tambah 7 sama dengan 34. Ini pas 5 solusi. Ini solusi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kalau kita mencari kelima solusi dengan cara ini ya ditambah-tambahkan saja. Kalau kita mencari cara yang kedua, kan kita punya X kongruen 6 modulo 7. Jadi kita pindah sini X kongruen 6 modulo 7. Nah, ini kalau mencari solusi dengan cara yang kedua, ini tinggal diganti aja 6 ditambah 7T dengan T bilangan bulat positif. X kita ganti aja X 6 ditambah 7T. Ini dengan T bilangan bulat. Jadi kita ganti T dengan angka 0, 1, 2, 3, 4. Ini X 6 tambah 7 kali 1 kali 0 mendapatkan 6. Kita yang mencari solusi yang kedua, X kongruen 6 ditambah 7 kali 1 mendapatkan 13. Mencari solusi yang ketiga dengan cara yang sama, tapi yang ini kan angka 1, jadi kita 2, 3, 4 dan seterusnya. X kongruen 6 tambah 7 ini 2 sama dengan 20. Ini sama juga dengan cara ini, tapi ini diganti 3. X kongruen 6 tambah 7 ini 3. Jawabannya ada 7. Ini juga sama, tapi di 3-nya diganti 4. X kongruen 6 tambah 7 4 ini. Nah, sama dengan 34. Jadi sama kelima solusi ini, yang ini dengan cara yang tambah atau dengan cara yang ini hasilnya juga sama. Jadi kalau mau gambarnya dengan cara yang ini juga boleh, jika ini ya juga boleh, karena hasil dari kedua ini sama juga. Ini solusi yang pertama jawabannya 6, 13, 20, 27, 34. Cara yang kedua sama juga 6, 13, 20, 27, 34. Jadi kalau mau pakai cara yang mana, hasilnya tetap sama. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan teorema 5.15 tentang kesamaan linier Diopantus. Ini adalah teoremanya. Lalu latihan soalnya, selesaikan persamaan linier Diopantus 3x plus 18y sampai dengan 24. Pertama, kita cari FBB dari A dan juga B. A-nya 3 dan B-nya 18, sehingga FBB-nya 3. Untuk mendapatkan A aksen X plus B aksen Y sama dengan C aksen, dengan membagi kedua ruas ini dengan FBB-nya 3, sehingga diperoleh X plus 6Y sama dengan 8. Diperoleh X
modulo 6. Di sini 8 belum residu terkecil, sehingga kita cari residu terkecilnya dengan 8 dikurangi oleh maknya ini. Sehingga X kongruen 2 modulo 6. Berarti X sama dengan 2 plus 6T, T bilangan 2. Selanjutnya yaitu kita substitusikan nilai X ke 3X plus 18Y sama dengan 24. Sehingga 3X-nya yaitu 2 plus 6T tambah 18Y sama dengan 24. 3 dikali 2, 6 ditambah 3 kali 6T, 18T plus 18Y sama dengan 24. Kita pindah ruaskan 6 ke kanan. 18T plus 18Y sama dengan 24 dikurangi 6. Lalu 18Y yang 18-nya ini dipindah ruas ke kanan. 24 dikurangi 6 yaitu 18 dikurangi 18T. Kita bisa perkecil ini dengan membagi kedua ruas dengan 18. Didapatkan Y sama dengan 1 min 1T. Sehingga hubungan penyelesaiannya X, Y yaitu X sama dengan 2 plus 6T dan Y sama dengan 1